Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko. Tiap hari jualan bubur ayam dari jam 6 sampai jam 10 pagi. YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dan saya mengingatkan ya penonton, jangan terlalu kagum ya, dengan prestasi Prabowo yang baru berkuasa 10 hari itu menyikat ya 28 koruptor dan mengumpulkan 3,1 triliun. Itu koruptor itu disikat. Untuk kita jangan kagum ya dengan gebrakan. Ini bisa jadi sebuah pencitraan di awal. Padahal program utamanya bukan pemberantasan korupsi sebenarnya, ya, tapi swasembada pangan yang harus lebih dingin, lebih terplanning, lebih mengerahkan seluruh peneliti terbaik dengan melakukan rekayasa genetika untuk menghasilkan varietas unggul berbagai produk pangan kita selama 5 tahun ke depan. Dan itu harus bekerja diam-diam ya, di dalam laboratorium, bekerja dengan kesunyian para peneliti yang akan menghasilkan misalnya satu hektar itu menghasilkan 10 ton kedelai, dan tidak hanya 1 atau 2 ton kedelai 1 hektar. Nah, itu perlu kerja keras, perlu mengerahkan kemampuan intelektual terbaik, bekerja dalam kesunyian di laboratorium. Tapi kalau publikasi besar-besaran tentang Prabowo dalam 10 hari kekuasaannya, dia memberangus 28 koruptor yang merugikan negara 3,1 triliun. Itu saya sebagai orang tua ya, yang usianya sudah 63 tahun lebih 2 bulan dan sudah kenyang hidup dalam alam presiden Soeharto, Gus Dur, Megawati, ya kan, SBY dan Jokowi yang penuh dengan kebohongan itu 10 tahun terakhir. Nggak usah terlalu heran ya kan, apalagi catatan saya yang disikat itu adalah koruptor di era Jokowi. Jadi kesannya lawan-lawan politik yang akan disikat ya. Nanti kita lihat ya, Prabowo ketika yang korupsi itu nanti setahun 2 tahun lagi itu ternyata teman-temannya sendiri dari partai-partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Di situ ujian sungguhnya Prabowo itu bisa menyikat koruptor temannya sendiri apa tidak. Kalau sekarang sih sudah nggak ada proteksi politik, orangnya udah pulang ke Solo, kekuasaannya udah habis ya. Mereka yang melakukan koruptor tinggal dicomot-comotin, nggak ada. Yang selama ini kan ada semacam kesannya orang disuruh korupsi, disuruh ya dalam tanda petik ya, ada pembiaran supaya bisa dikendalikan, dijadikan sandera ya, oleh penguasa ya kan. Karena kasus korupsi di era Jokowi itu di 5 tahun terakhir meningkat 3 kali lipat menurut Indonesia Corruption Watch, itu satu lembaga atau NGO yang khusus melakukan pengawasan gerak-gerik para koruptor di Indonesia. Itu tahun 2019 datanya di era rejim Jokowi yang korupsi itu ada 271 kasus, dan 4 tahun kemudian data yang dikeluarkan oleh NGO yang sama yaitu ICW, Indonesia Corruption Watch, itu berapa? 3 kali lipat naiknya. Data Desember 2023 masih rejim Jokowi, dari 271 menjadi 791 kasus, naik 300%. Dan itu sengaja kayaknya dibiarkan. Nah, orang-orang yang dibiarkan korupsi Jokowi inilah yang disikat oleh Prabowo satu demi satu. Dan itu satu shock terapi ya,
untuk melumpuhkan kekuatan lama dan meratakan jalan bagi tumbuhnya kekuasaan baru dengan dominasi Prabowo, dan tidak mau dalam bayang-bayang Jokowi. Tapi kita lihat nanti 5 tahun ke depan ini, ketika yang korupsi di dalam era Prabowo sendiri, bagaimana sikap Prabowo menangani koruptor-koruptor yang ada di dalam pemerintahannya? Apakah meningkat sebagaimana yang dilakukan oleh Jokowi, dibiarkan? Nah, di situ ujiannya. Jadi jangan terlalu gumun, kata orang Jawa, jangan terlalu kagum bahwa 10 hari Prabowo berkuasa 28 koruptor disikat. Yang disikat itu koruptor-koruptor ya di era sebelumnya, era Jokowi, yang sudah lumpuh dan mudah dipatahkan. Tapi belum ada ujian yang sesungguhnya bagi Prabowo karena dia belum menyikat koruptor-koruptor teman-temannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, ya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Ya. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat dah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah.
Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.